Halo Sobat Agro, kembali lagi di channel YouTube Agrojin ID yang pastinya selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Nah, masih bersama dengan Rane dalam segmen Agro News kali ini kita berdua juga akan membahas lagi inovasi dan kali ini inovasinya datang dari sektor perikanan. Oke, nah kalau kita sebelumnya bahas inovasi di bidang peternakan kan peternakan itu kan banyak ya. Nah, hari ini kita bahas inovasi di bidang perikanan yang pastinya nggak kalah keren dan menarik juga ya, Raya. Betul banget, Ran. Nah, daripada semakin penasaran, langsung aja yuk tonton videonya. Dampak pandemi yang terjadi saat ini ternyata dirasakan oleh semua pihak ya kan, termasuk juga dalam industri perikanan. Nelayan dan industri pengolahan ikan ternyata cukup kesulitan melakukan transaksi secara langsung karena kondisi sekarang yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak ya dan nggak bisa berkerumun juga. Iya bener banget Ra, dan kita juga turut prihatin ya dengan kondisi pandemi di Indonesia ini yang belum berakhir juga karena udah lebih dari 1 tahun ya Ra ya kita di rumah aja gitu, dan semoga kedepannya juga segera membaik. Pergilah corona. Ya, harapannya seperti itu ya. Ternyata keprihatinan tadi itu juga cukup dirasakan nih Ran oleh sekelompok mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November atau ITS, di mana mereka tuh merasa perlu nih untuk membuat sebuah terobosan dalam membantu nelayan dan para pelaku industri perikanan ataupun UMKM di Tuban untuk bisa melakukan transaksi secara online atau tanpa kontak langsung. Jadi mereka menciptakan sebuah inovasi berbasis aplikasi daring yang diberi nama platform Ineo yang diharapkan bisa untuk membantu memulihkan ekonomi dari para nelayan di Tuban ini. Terus sistem kerjanya atau cara kerjanya itu gimana sih Ra? Kalau untuk cara kerjanya sendiri menurut aku cukup mudah ya, karena di dalam aplikasi ini sudah tersedia berbagai fitur yang bisa kita akses nih. Jadi ada juga fitur notifikasi sebagai pengingat kita pembelian atau proses transaksi kita tuh udah sampai mana sih gitu, dan juga nanti kita bisa melihat barang yang kita pesan itu sudah terkirim atau belum dan seperti apa status pengirimannya. Terus juga ada fitur home untuk penawaran dari penjual atau nelayan kepada konsumen, dan juga ada fitur keranjang yang gunanya tuh supaya kita bisa keep dulu nih barang yang kita mau sebelum nanti memutuskan untuk membeli. Wah banyak banget ya berarti ya fiturnya lengkap gitu. Nah berarti sistem kerja ini sama kayak kita belanja online di marketplace gitu ya Ra? Ya benar. Jadi selain fitur-fitur tadi juga di platform ini ada penawaran koin dan voucher, kayak voucher gratis ongkir kan. Dan udah gitu desain aplikasinya juga sengaja nih disesuaikan dengan pengguna. Jadi siapa aja bisa menggunakan aplikasi ini. Oke, berarti penggunaan aplikasi ini juga mudah sekali ya Ra ya, dan menariknya tuh ada gratis ongkirnya itu. Wah, nah terus sekarang ini kita udah bisa menggunakan aplikasi Ineo itu belum Ra? Sudah bisa dong, dan menurut tim perancang aplikasi ini mereka juga lagi mengusahakan nih untuk membuat berbagai fitur-fitur lain yang berfungsi untuk memudahkan proses transaksi kita nantinya. Dan yang membanggakan nih Ran, ternyata rancangan inovasi mereka ini berhasil meraih juara 2 di Business Plan Competition Ruang Kreasi Pekon Universitas Negeri Padang tahun 2021. Wah, ternyata meskipun dalam keadaan sulit seperti ini tidak menyurutkan semangat para mahasiswa tersebut ya untuk terus menciptakan inovasi di bidang perikanan, salah satunya ya platform Ineo ini ya. Dan selain platform ini tadi Ran, masih ada lagi nih inovasi keren lainnya yang datang juga dari mahasiswa. Tapi kali ini dari mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Apa tuh Ra inovasinya Ra? Nah jadi ada 6 orang mahasiswa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB yang menciptakan sebuah inovasi bernama SBT, yaitu teknologi cold storage bertenaga angin, yang tujuannya untuk mengatasi permasalahan penurunan kualitas ikan tuna hasil tangkapan nelayan. Emang permasalahan apa sih Ra sampai terjadi penurunan kualitas ikan tuna gitu di Indonesia? Nah, jadi ternyata Ran, proses pendinginan yang kurang optimal tuh bisa mengakibatkan si ikan tuna hasil tangkapan nelayan ini lebih cepat busuk. Padahal kan kita tahu nih permintaan pasar
pasar untuk ikan tuna ini sangat tinggi kan. Tapi dengan kondisi ikan yang sudah busuk atau bahkan udah nggak segar lagi, udah nggak mungkin kan nelayan ini untuk menjual hasil tangkapannya mereka ke pasar. Iya bener juga sih, sayang banget ya kalau hasil tangkapan nelayan ini terbuang sia-sia gitu. Padahal kan kita tahu permintaan ikan tuna baik di pasar lokal maupun internasional kan juga sangat tinggi ya Ra ya. Benar banget. Jadi permasalahan ini nih yang menjadi ide dari mahasiswa ini untuk menciptakan inovasi tadi. Dan secara keseluruhan SBTech ini juga disusun menggunakan beberapa komponen yang memanfaatkan energi angin untuk memutar baling-baling sehingga nantinya ikan yang disimpan di dalamnya tuh tetap dalam kondisi segeran. Oke, bentar. SBTech ini menggunakan energi angin ya, Ra? Benar. Nah, itu gimana Ra sistem kerjanya SBTech ini sebagai pendingin? Oke. Nah, kalau untuk sistem kerjanya sendiri sih sama aja ya dengan cold storage pada umumnya. Cuman yang membedakan adalah mereka menggunakan teknologi angin sebagai energi untuk mendinginkan ikan tuna. Wah, berarti selain membantu menjaga kesegaran ikan tuna, jadi SBTech ini juga bisa mengurangi penggunaan listrik ya, Ra? Karena kan kita tahu biasanya kan cold storage itu kebanyakan mereka menggunakan energi listrik ya, Ra ya. Benar banget. Berarti lebih hemat energi gitu. Nah itu, dan sekali lagi juga alat ini memang dirancang sesuai dengan kebutuhan nelayan yang emang sebagian besar waktunya dihabiskan di laut ya. Dan jadi diharapkan dengan adanya inovasi ini bisa membantu para nelayan untuk mengatasi tadi penurunan kualitas ikan tuna sehingga ikan tuna yang dipasarkan baik di pasar lokal maupun pasar internasional ini tetap terjaga kesegaran dan juga kandungan nutrisinya. Yang terakhiran, kita juga ada satu lagi nih inovasi keren dari sektor perikanan yang kalau kataku ini mah inovasinya sangat membantu banyak orang terutama ibu-ibu rumah tangga nih. Nah, inovasi apa tuh, Ra? Kenapa sangat membantu ibu-ibu gitu? Penasaran nih. Iya dong, karena inovasi ini tuh adalah pelicin pakaian yang menggunakan ekstrak kulit udang sebagai bahan bakunya. Bentar, kalau ekstrak kulit udang sebagai pelicin pakaian. Ya benar. Nah, kalau pelicin pakaian sih nggak cuma ibu-ibu ya, Ra, kita pun juga pasti butuh ya, Ra ya, buat nyetrika gitu. Nah itu dia. Jadi inovasi ini tuh datanya masih sama dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya juga yang membuat tadi itu pelicin pakaian berbahan dasar kulit udang. Dan seperti kita tahu kan selama ini kalau pelicin pakaian itu kebanyakan ya menggunakan bahan-bahan kimia sintetis yang ternyata tuh secara nggak langsung berdampak buruk untuk kesehatan kita. Iya bener banget, Kak. Terus kalau kita nggak pakai pelicin pakaian pas nyetrika itu rasanya ada yang kurang gitu nggak sih? Jadi pakaian jadi nggak licin kusut gitu ya. Nah makanya itu mahasiswa UB ini juga kepikiran untuk mengembangkan produk ini dan mereka menamai produknya itu Kitospray, yaitu sebuah inovasi pelicin pakaian kitosan antimikrobial sebagai substitusi bahan kimia berbahaya quaternary ammonium compound. Nah, tadi kan bahan dasarnya kulit udang. Kok kepikiran gitu? Kenapa harus pakai kulit udang gitu? Ya, jadi ini nih. Kalau selama ini kan kita biasanya kulit udang itu kita buang gitu aja kan ya. Jadi mereka kepikiran aja menggunakan karapas krustase atau kulit udang ini sebagai bahan dasar pembuatan Kitospray, yang dimana tadi kulit udang ini diekstraksi dulu sebelum dijadikan Kitospray. Nah, Kitospray berbahan dasar kulit udang. Nah, kita tahu kalau pelicin pakaian itu kan biasanya wangi gitu ya, harum gitu. Nah, ini berbahan dasar kulit udang, emang baunya nggak amis, nggak aneh gitu, Ra? Yes, kamu sepemikiran sih sama mereka ya. Jadi mereka juga udah mengantisipasi nih bau amis dari kulit udang ini dengan menambahkan kulit jeruk sebagai pengawet alami yang ramah lingkungan, juga sekaligus berperan untuk menggantikan formaldehid. Jadi wanginya itu datang dari si ekstrak kulit jeruk tadi, Ran. Oke, jadi Kitospray nggak bau udang tapi baunya jeruk ya. Masih oke lah, masih bisa diterima lah gitu. Nah, terus produk Kitospray ini udah dikomersialkan belum sih, Kak? Udah dong, dan jadi kamu bisa beli nih, ada dua varian, ada yang berukuran 300 ml dengan harga 14.000 per botol. Tapi kalau kamu mau beli kemasan isi ulangnya juga ada berukuran 500 ml dengan harga 23.000 per botol. Jadi kamu udah bisa aja langsung cari di marketplace. Wah, keren juga ya, nanti deh aku cek.
aku beli gitu. Oke, dan kedepannya juga tim Kito Spray ini katanya akan melakukan kerjasama dengan pelaku usaha laundry dan juga pelaku usaha berbahan baku udang untuk mengembangkan produk Kito Spray ini, dan mereka juga akan menggunakan e-commerce nih untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Ya, semoga dengan adanya inovasi Kito Spray ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan efek dari penggunaan bahan kimia sintetis pada produk pelicin pakaian ya, Ra, ya. Benar, dan itu tadi kulit udang yang tadinya kita buang begitu aja ternyata juga bisa dijadikan sebagai bahan baku pelicin pakaian yang kita butuhkan sehari-hari. Dan semoga kedepannya semakin banyak lagi deh inovasi keren lainnya ya, yang bukan cuma di sektor perikanan tapi juga di sektor-sektor lainnya. Setuju banget. Nah Sobat Agro, itu dia beberapa inovasi keren dari sektor perikanan yang ternyata sangat membantu untuk keperluan hidup kita sehari-hari. Dan 3 inovasi tadi tentunya masih sebagian kecil dari sekian banyak inovasi yang ada di sektor perikanan. Betul banget, dan semoga kedepannya semakin banyak lagi inovasi-inovasi keren di bidang perikanan. Benar, dan sekian informasi hari ini dari Ira dan juga Rane. Terima kasih Sobat Agro yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kalau kalian ada saran atau komentar jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.